Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Rini, dosen program studi pendidikan informatika Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu video motivasi jaringan nirkabel. Because of that, we really do need to care about what the future of computing holds because it is going to impact our lives all day long. Some of the exciting breakthroughs have to do with the Internet of Things. In the same way we have a tendency to think of computers as rectangular boxes, we have a tendency to think of the Internet as being some kind of ether that floats around us. But quite recently, researchers have made enormous breakthroughs in creating a way for all objects to communicate. So your phone might communicate to your refrigerator, which might communicate to the light bulb. In fact, in a near future, the light bulb will itself become a computer, projecting information instead of light. Similarly, biological computing addresses how the body itself can compute, how we can think about genetic material as computing. You can think of biological computing as a way of computing RNA or DNA, and understanding biotechnology as a kind of computer. Some of the ways that computing is changing now are that it is moving into the fabrics in our clothing, and it's moving into our very bodies. We are now in the process of refining prosthetics that not only help. Nah, setelah kita nonton, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu jaringan nirkabel sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia dan pelosok negeri ini. Nah, capaian pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, adapun materi yang akan dibahas yaitu pengertian jaringan nirkabel, manfaat jaringan nirkabel, kelemahan, kelebihan jaringan nirkabel. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mohon disiapkan kertas dan pulpen not pada perangkatmu. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan yang ada diajukan dalam video tersebut. Nah, Ananda akan dapat mempost dari video pada saat menuliskan jawaban dan memplay kembali untuk melanjutkan video. Nah, apakah Ananda pernah mendengar kata jaringan nirkabel? Atau mungkin Ananda juga pernah menggunakan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai pengantar, kita akan masuk ke pengertian jaringan nirkabel menurut para ahli. Nah, yang pertama, jaringan nirkabel menurut Onno W. Purbo mengatakan bahwa wireless merupakan standar yang sering dimanfaatkan untuk alat bantu komunikasi jaringan tanpa menggunakan sebuah kabel, yang mana mendasari dari spesifikasi IEEE. Biasanya jaringan tanpa kabel tersebut digunakan ataupun di-sharing secara bersama-sama dalam sebuah ruangan atau komunitas tertentu. Nah, yang kedua, menurut Priyambodo mengatakan bahwa wireless merupakan standar dari jaringan tanpa kabel yang dikenal dengan nama wireless networking, dengan fungsi untuk menyempurnakan komponen-komponen pada jaringan internet agar terkoneksi atau terhubung dengan internet dengan mudah dan tanpa ribet. Nah, yang ketiga, menurut Yehezir mengungkapkan bahwa wireless merupakan sebuah perangkat singkatan dari wireless fidelity, yakni sebuah perangkat standar yang berkomunikasi secara lokal tanpa harus menggunakan kabel sebagai penghubungnya. Nah, gimana dari penjelasan jaringan nirkabel menurut beberapa para ahli yang telah dijelaskan? Apakah Anda sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu jaringan nirkabel? Nah, silahkan tuliskan kesimpulan Anda tentang jaringan nirkabel berdasarkan penjelasan menurut para ahli di atas pada kertas atau not yang telah disediakan. Nah, manfaat jaringan nirkabel tidak dipungkiri lagi bahwa jaringan nirkabel ini sangat memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Adapun manfaat yang diberikan oleh jaringan nirkabel adalah yang pertama, yaitu praktis, yang mana pengguna dapat mengakses jaringan nirkabel di berbagai tempat selama terhubung pada jangkauan jaringan nirkabel. Yang kedua, konfigurasi mudah, yang mana cara menghubungannya lebih mudah menggunakan perangkat dan terhubung pada jaringan tanpa kabel. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan teknologi baru mulai dari 3G, 4G, dan 5G.
Apa manfaat lainnya jaringan nirkabel di kehidupan sehari-hari? Nah, kelebihan jaringan nirkabel seperti yang sudah kita ketahui bahwa jaringan nirkabel ini memberikan banyak kelebihan pada pengguna. Berikut kelebihan yang ditawarkan oleh jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua yaitu membutuhkan peralatan kabel yang mahal. Yang ketiga, biaya maintenance lebih terjangkau. Yang keempat, yaitu dapat terjangkau daerah-daerah terpencil. Yang kelima, membutuhkan tempat yang luas. Yang keenam, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Coba dikemukakan kelebihan jaringan nirkabel yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangan jaringan nirkabel, meskipun menawarkan banyak kelebihan, tetapi jaringan nirkabel juga masih banyak tidak terlepas dari kekurangan ya yang kita miliki. Nah, ini kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, jaringan biaya pengembangan mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Yang kedua, cuaca sangat berpengaruh pada jaringan nirkabel sehingga tak jarang ditemui ketika hujan, petir, jaringan nirkabel mengalami gangguan. Yang ketiga, keamanan dapat yang tidak sekuat jaringan kabel. Coba dikemukakan kekurangan jaringan nirkabel yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya implementasi jaringan nirkabel yang ada di sekitar kita banyak menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh implementasi jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu satelit, yang kedua Bluetooth, yang ketiga smart TV, keyboard wireless, dan smartwatch. Nah, jaringan nirkabel ini sama sepertinya hal dengan jaringan kabel, maka dapat berdasarkan jarak jangkauan transmisi data, jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis jaringan, yaitu WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Wireless Personal Area Network. Nah, atau lebih disingkat dengan WPAN, jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak, ataupun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah 10 meter. Nah, contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth yang tersemat pada smartphone, laptop, PC, dan yang lainnya. Nah, wireless area network memungkinkan menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan komunikasi melalui access point untuk jaringan yang lebih luas. Biasanya WLAN ini terdapat pada tempat wilayah-wilayah kecil, yaitu seperti perkantoran, sekolah, bandara, dan perpustakaan sebagainya. Nah, Wireless Metropolitan Area Network atau lebih dikenal dengan WMAN yang saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya, gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, yang mana gedung ini bisa terhubung sekaligus antar satu sama lain. Nah, Wide Area Network atau lebih dikenal dengan WW1. Ya, yang digunakan dalam penggunaan teknologi terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik arah jauh, jangkauan yang sangat luas hingga satu negara karena menggunakan sistem dari satelit. Contohnya yaitu jaringan 3G, 2G, dan 5G. Nah, perhatikan gambar di samping, tentukan mana yang jaringan yang merupakan WPAN, WLAN, dan WMAN. Nah, perhatikan gambar di samping, tentukan mana yang jaringan yang merupakan WPAN, WLAN, dan WMAN. Nah, kesimpulan, jaringan nirkabel yaitu jaringan yang dikenal sebagai jaringan tanpa kabel atau jaringan wireless yang merujuk pada infrastruktur komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik, nah, yang saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinar infrared, dan mentransmisikan data antara perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memahami konsep gelombang radio. Jangan lupa mengumpulkan tugas di e-learning. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.